Latar belakang dibuatnya perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, kafir Quraisy berniat menghalangi kaum muslimin masuk ke Mekah. Yang kedua, karena tujuan kaum muslimin ke Mekah hanya untuk beribadah, di sisi lain kafir Quraisy sudah jera berperang. Kedua belah pihak mencoba untuk berunding. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengirim dua perwakilan untuk menemui kafir Quraisy, yaitu Qirasi bin Umayyah Al-Khuzai dan Utsman bin Affan. Yang keempat, Utsman radhiyallahu anhu sempat dikabarkan telah meninggal. Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin berbaiat atau berjanji untuk mengalahkan kafir Quraisy. Yang kelima, kafir Quraisy semakin khawatir. Akhirnya, pada bulan Zulkaidah tahun 6 Hijriah, diutuslah Suhail bin Amr sebagai perwakilan kafir Quraisy untuk membuat perjanjian Hudaibiyah dengan Rasulullah SAW. B. Peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. 1. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat ke Mekah dengan 10.000 orang kaum muslimin. 2. Kafir Quraisy sempat mengirim Abu Sufyan untuk menjelaskan mengenai pengkhianatan. Namun Rasulullah sudah tidak menanggapi lagi. 3. Rasulullah berencana untuk datang ke Mekah secara tiba-tiba agar penduduk Mekah menyerah dengan damai guna menghindari terjadinya perang. 4. Ada percobaan untuk membocorkan kedatangan Rasulullah, namun digagalkan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. 5. Kaum muslimin berhasil sampai dan menaklukkan kota Mekah dengan damai. Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslimin menghindari pertumpahan darah. 6. Rasulullah SAW dan pasukan muslimin menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah. Setelah itu Rasulullah bertobat berkhotbah menjadikan ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi yang bertaubat. Perjanjian Hudaibiyah. Kedua pihak setuju untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu 10 tahun. Jika ada kaum Quraisy yang tidak seizin walinya bergabung ke pihak Rasulullah SAW, maka ia harus dikembalikan ke kafir Quraisy. Jika ada pengikut Rasulullah SAW yang bergabung ke pihak kafir Quraisy, maka tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah SAW. Dari ketiga yang saya baca, dinilai merugikan umat Islam. Sebagai kaum muslim, kecewa dengan isi perjanjian, namun tetap mematuhi sebagai bentuk hormat kepada Rasulullah. Tahun ini Rasulullah dan umat Islam akan kembali ke Madinah, tapi tahun depan boleh memasuki Mekah untuk melakukan tawaf selama 3 hari. Kaum muslimin tidak boleh bersenjata saat memasuki Mekah. Suku-suku Arab di luar perjanjian bebas memilih untuk bergabung dengan Rasulullah SAW atau kafir Quraisy. Faktor keberhasilan penaklukan kota Mekah atau Fatu Makkah. Yang pertama, Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa agar berita kedatangan pasukan muslimin tidak diketahui penduduk Mekah. Yang kedua, sikap penuh kasih sayang pada diri Rasulullah SAW yang sejak awal ingin penduduk Mekah menyerah dengan damai. Yang ketiga, sikap lembut hati dan pemaaf pada diri Rasulullah yang berniat untuk membalas perbuatan kafir Quraisy. Keempat, sikap tegas dan berani mengambil tindakan dalam menjalankan kebenaran saat kafir Quraisy mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Pengkhianatan kafir Quraisy. 1. Setelah ada perjanjian Hudaibiyah, yaitu kondisi aman, dakwah Islam meluas, kesempatan mendapatkan sekutu baru. 2. Bani Khuza'ah bergabung dengan kaum muslimin di sisi lain. Bani Bakar bergabung dengan kafir Quraisy. 3. 2 tahun setelah perjanjian, Bani Bakar bersama kafir Quraisy mendadak menyerang Bani Khuza'ah. 4. Bani Khuza'ah mengadu kepada Rasulullah SAW. 5. Rasulullah SAW segera mengumpulkan kaum muslimin untuk menaklukkan kota Mekah. 6. Perjanjian Hudaibiyah dinyatakan batal semenjak pengkhianatan oleh kubu kafir Quraisy. Haji Wada terbagi 3. Poin pertama, haji perpisahan Rasulullah SAW dengan umatnya. Yang kedua, haji pertama dan terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, dilaksanakan Rasulullah SAW pada tahun 10 Hijriah. Yang terus dari ketiga itu Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin berhaji bersama beliau. Rasulullah bermaksud menunjukkan kepada umat muslim bagaimana berhaji yang benar.
Pesan Rasulullah pada khutbah terakhir saat haji wada. 1. Janganlah berlaku kasar dan aniaya terhadap sesama manusia. 2. Jangan menghilangkan nyawa orang lain dan jangan menjadi kafir sepeninggal beliau. Dan berpeganglah pada kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya supaya tidak tersesat. 3. Jangan menuntut balas penghilangan nyawa di zaman jahiliyah dan jangan riba. 4. Dirikanlah sholat 5 waktu dan laksanakanlah puasa Ramadan. 5. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. 6. Bayarlah zakat dan dengan sukarela. 7. Berhajilah ke Baitullah. 8. Patuhilah ulil amr atau pemimpin kalian agar kalian masuk surga.